Hey Sobat Sarana, kembali lagi di channel kami Sarana Sejarah. Pada video kali ini aku menjelajahi sejarah Monumen Nasional, Monas, sebagai landmark ikonik yang mewakili kebesaran dan identitas Indonesia serta keindahan arsitektur, makna sejarah, dan peran Monas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke saudara-saudaramu dan teman-teman kalian supaya mendapatkan wawasan tentang sejarah Indonesia. Kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kami supaya mendapatkan update terbaru dari kami Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu. Latar belakang dan pembangunan Monas. Sejarah pendirian Monas sebagai simbol kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Kemudian proses pembangunan, desain arsitektur oleh Frederick Silaban, dan penetapan sebagai monumen nasional yang penting. Ide awal pendirian monumen adalah seorang warga negara RI biasa, seorang swasta, warga kota sederhana dari Jakarta bernama Sarwoko Martoko Esoemo, kata Sudiro. Setelah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke Jakarta yang sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda pada tahun 1949. Perencanaan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945, agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Simbolisme dan makna Monas. Simbolisme dari Monas sebagai perwujudan semangat patriotisme, kemerdekaan, dan kesatuan bangsa. Serta lambang Garuda Pancasila di puncak Monas sebagai simbol keagungan dan ideologi negara. Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi Lingga dan Yoni. Tugu obelis yang menjulang tinggi adalah Lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelis adalah Yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminin yang pasif dan negatif serta melambangkan malam hari. Lingga dan Yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Peran sejarah Monas dalam peristiwa bersejarah. Peran Monas sebagai saksi berbagai peristiwa sejarah penting, seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Serta hubungan Monas dengan momen-momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Monumen secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Lapangan Monas mengalami 5 kali penggantian nama yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling tugu terdapat taman, 2 buah kolam dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga. Pada hari-hari libur Medan Merdeka dipenuhi pengunjung yang berekreasi menikmati pemandangan Tugu Monas dan melakukan berbagai aktivitas dalam taman. Koleksi museum sejarah di bawah Monas. Koleksi museum di bawah Monas yang menyajikan artefak, foto, dan catatan sejarah mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Serta nilai edukatif dan budaya dari museum tersebut sebagai bagian dari warisan sejarah bangsa. Di bagian dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater. Ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar dari pintu sisi utara dan selatan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas, lambang negara Indonesia, peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlapis emas dan bendera merah putih dan dinding yang bertulis naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Popularitas dan daya tarik wisata. Popularitas Monas sebagai tujuan wisata yang populer di Jakarta, menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Serta keindahan taman, kegiatan budaya, dan panorama kota Jakarta dari puncak Monas yang menarik wisatawan lokal dan internasional. Konservasi dan pemeliharaan Monas. Upaya konservasi, restorasi, dan pemeliharaan Monas sebagai warisan dan ciri khas arsitektur Indonesia. Serta keberlanjutan dalam menjaga keindahan dan keutuhan Monas bagi masa depan.
Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini dalam menjelajahi terhadap sejarah dan makna Monumen Nasional, Monas. Serta mengajak penonton untuk terus menjaga warisan budaya, sejarah, dan kebanggaan nasional seperti Monas untuk generasi mendatang. Kemudian keindahan dan kebesaran Monas sebagai monumen nasional yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Mengajak penonton untuk menghormati, merawat, dan terus mengagumi keberadaan Monas sebagai simbol kejayaan dan persatuan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya di Sarana Sejarah, Sarana Belajar Sejarahmu.